Skakmat Puan CS, akhirnya Ganjar berani blak-blakan sekarang, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Masyarakat tentu masih mengingat saat Ganjar Pranowo diserang habis-habisan oleh Puan Maharani CS. Dan yang paling diingat tentu soal kebiasaan Gubernur Jawa Tengah ini dalam memaksimalkan akun media sosialnya atau medsos untuk berkomunikasi dengan warganya. Sudah lama rasanya Ganjar Pranowo tidak belak-belakan berbicara sejak ia mendapat sindiran dari rekan-rekannya sendiri di PDIP. Setelah kejadian itu Ganjar langsung irit bicara, terlebih soal capres atau medsos. Tiap kali ditanya rekan wartawan selalu bilang mau fokus kerja, ngurusi COVID wae, katanya berulang kali. Puan yang oleh masyarakat dipersepsikan iri dengan muncernya Ganjar Pranowo dalam hal elektabilitas kemudian secara terbuka berusaha membranding dirinya secara instan. Caranya sungguh disayangkan jauh dari kesan smart dan elegan, yaitu menebar baliho dengan bantuan struktur partai. Apakah membantu elektabilitas? Jawabannya tidak. Hasil survei terbaru tetap 0, sekian persen, sama dengan 2, sekian persen saja. Apa yang salah kira-kira? Banyak. Dia menyingkirkan Ganjar dengan cara kotor bersama kawan-kawannya itu saja. Sudah sebuah blunder besar. Rakyat tidak suka. Apalagi kalau nanti jadi seorang pemimpin. Sesederhana itu loh. Relawan Puan diam-diam juga membuat pasukan di media sosial, tetapi lagi dan lagi tidak laku. Tak perlu lagi ditanya kenapa. Aura Puan tidak ada menjadi seorang pemimpin. Dia cukup jadi Puan, perempuan atau nyonya. Nyonya besar, sesuai dengan arti namanya. Kembali ke Gubernur Jawa Tengah atau Jateng Ganjar Pranowo. Bercerita soal dirinya kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada warga Jateng. Hal ini seolah menjawab sindiran Puan CS beberapa waktu yang telah lalu. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan disebut main media sosial atau medsos melulu. Mantan anggota Komisi 2 DPR RI ini mulanya bercerita mengapa dirinya aktif di medsos, khususnya di YouTube. Ganjar mengatakan, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik. Kenapa YouTube saya hidupkan? Sebenarnya untuk edukasi. Anda tonton boleh, Anda nggak tonton nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan, tetapi juga saya sebagai pejabat publik harus ada public accountability. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus multi doing something, dan itu saya lakukan seluruh media yang saya punya. Maka kemudian saya masukkan ke sana. Kata Ganjar dalam webinar strategi komunikasi Presiden dan Kepala Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Ganjar tak soal ada anggapan dirinya main medsos melulu. Ganjar maksud dirinya bermain medsos adalah untuk menjangkau warga dengan ongkos yang murah. Sehingga orang yang tidak suka sama saya akan mengatakan, Ganjar main medsos melulu dan sebagainya. Gak apa-apa. Tapi artinya pada saat kemudian itu mesti kita laksanakan. Sebenarnya misi saya adalah misi bahwa kita mesti menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang murah dengan tadi itu. Gayanya informal, nyampaikan enak, dipahami gampang ya, ujarnya. Ganjar juga bercerita soal dirinya berdialog dengan mahasiswa yang tak memakai masker di Instagram. Ganjar menjelaskan mengapa dirinya kerap mengunggah dialog dengan warga di media sosial. Maka dari cerita itu, kenapa kita harus publish? Ada orang yang nanti mengatakan, ini pencitraannya Ganjar ya? Orang tidak pernah sadar bahwa sebenarnya itu strategi komunikasi saya ketika saya tidak bisa menjangkau secara langsung. Maka dunia sudah bergeser ke digital. Digital kita manfaatkan. Imbuhnya, dinas-dinas di Pemprov Jateng, kata Ganjar, pun memiliki akun media sosial. Akun-akun dinas tersebut wajib 1 kali 24 jam menjawab keluhan warga. Kalau tidak menjawab maka akan ketahuan dan dinas tersebut ditelepon Ganjar. Langkah Ganjar menggunakan media sosial sudah tepat. Perlu diketahui dalam sebuah survei mengatakan ada 140 juta pengguna internet di Indonesia. Dan pengguna internet itu rata-rata didominasi kelompok Gen Z dan juga milenial. Cara Puan sebar dan pasang baliho tidak keliru, tetapi rata-rata hanya angin lalu saja. Bagi masyarakat kebanyakan, mahal biaya membuatnya tapi tidak sesuai ekspektasi. Zaman sudah beda harus diimbangi dengan industri digital di sosial media yang jauh lebih murah dan memiliki jangkauan tanpa batas. Dan perlu dipahami bahwa produk yang baik, berkualitas dan mahal itu tak perlu diiklankan di pinggir jalan. Produk yang berkelas ada di etalase-etalase bintang 5. Dan Ganjar Pranowo sudah membuktikannya. Anak kampung yang biasa hidup sengsara ini memang Ganjar. Hadiah. Jadi ya mohon maaf Mbak Puan CS, Anda sekalian adalah produk cacat produksi yang dihargai rendah bahkan teronggok di sudut ruang yang pengap. Mengelam dalam kelam malam yang gelap.
harus berjiwa besar menerima kenyataan cukup menjadi nyonya besar sebagai ketua umum menggantikan ibu Anda yang telah lanjut usia. Demikian salam. Ibas merasa kayak pahlawan, diajak kontribusi malah tak hadiri rapat. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Beda dengan AHY yang begitu terjun ke politik langsung mencicipi kekalahan yang amat memalukan. Ibas sepertinya lebih beruntung. Pada pileg tahun 2019 lalu, Ibas terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang tinggi, yaitu 327.097 suara di Dapil 7 Jawa Timur. Dengan demikian, hingga saat ini Ibas sudah menjadi anggota DPR selama 3 periode. Ibas yang juga Waketum Partai Demokrat menjadi perbincangan setelah membuat pernyataan mengenai Indonesia bisa menjadi violent nation dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sontak Ibas diserang dan dibalas balik. Jauh sebelum itu Demokrat memang sudah gencar menyerang pemerintah dari berbagai arah dan isu yang berkembang. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kaharman juga menyebut Presiden Jokowi dan jajarannya tergolong anti kritik. Pasalnya, mereka disebut selalu mengerahkan buzzer untuk membalas kritikan publik. Kalau menurut saya, jangan main api kalau tidak mau terbakar. Kalau mau mengkritik, jangan marah kalau dikritik balik. Harus ada umpan balik dan sebab akibat. Masa mengkritik tapi tidak mau dikritik? Ibarat Rizal Ramli mengkritik orang lain lewat media sosial, tapi di saat dia dikritik balik, malah main ngeblok. Ini namanya mau menang sendiri dan egois. Statement Ibas juga mendapatkan tanggapan dari rekannya di Komisi 6 DPR, yaitu Andre Rosiade. Andre menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual, ketimbang berbicara di luar. Statement Andre dibalas lagi oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Hairun. Kekhawatiran seorang warga negara dalam situasi tertentu wajar dong disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih memastikan bahwa COVID-19 terkendali, kata Herman. Herman juga mengingatkan Andre bahwa setiap fraksi di DPR memiliki strategi masing-masing. Dia meminta Andre tak mencampuri urusan fraksi Partai Demokrat. Herman juga mengklaim Ibas selalu aktif dalam pengambilan keputusan di DPR. Sebab selain sebagai ketua fraksi PD di DPR, Ibas menjabat pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR. Inilah yang saya sebut, mau ikut campur, tapi tidak mau orang lain ikut campur. Ibas berikan pernyataan soal violent nation, lalu diminta agar lebih baik hadir dalam rapat, baik secara fisik maupun virtual, untuk menyampaikan itu semua dan memberikan kontribusi. Kenapa Demokrat malah tidak senang? Jika tidak mau orang lain ikut campur mekanisme partai, jangan sok ikut campur mekanisme pemerintah. Simpel sih, kecuali memang kerjaannya cuma mau nyinyir dan sok prihatin. Komisi 6 menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual. Rapat Komisi 6 dihadiri 27 anggota Komisi 6. Sebagai anggota Komisi 6, Ibas tidak tampak secara fisik maupun virtual. Setelah Menteri BUMN menyampaikan paparan, anggota Komisi 6 yang hadir dipersilakan menyampaikan pandangan. Ibas tidak hadir, itu masalahnya. Menepuk air terpercik ke muka sendiri. Kalau tidak hadir meski sudah diundang, itu apa namanya? Apakah tidak berani klarifikasi dan adu debat atau memang lagi malas hadir? Kalau tidak berani, artinya penakut bukan? Kalau malas, artinya apa ya? Makan gaji butakah? Makanya jadi orang jangan cuma omong doang. Anak kecil juga bisa. Pas diajak hadir sampaikan pendapat, malah tidak hadir padahal secara virtual. Mungkin takut kena sikat dan tak bisa membalas balik. Makanya lebih baik tiarap dulu. Memang lebih gampang keluar-keluar di depan publik atau media sosial karena tidak perlu klarifikasi. Cuma berani lempar batu sembunyi tangan, mirip dengan mantan prihatin yang juga sering bermedsos untuk mengungkapkan keprihatinan dan membuat kontroversi. Anggota dewan tetapi cuma banyak omong di luar saja, tidak punya nyali masuk ke dalam area rapat untuk adu ide dan argumentasi. Apakah anggota dewan seperti itu digaji rakyat hanya untuk keluar-keluar? Kalau hebat, ngomong di rapat, kasih masukan dan solusi, bukan nyinyir doang plus mengerahkan kader untuk membela saat diserang balik. Kalau cuma teriak dari luar, mohon maaf, tak usah jadi anggota dewan. Jadi pengamat atau komentator politik saja. Bagaimana menurut Anda? Ada video